Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 19 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsirul Qur'anil Azim atau disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Pada surat Al-Fatihah, salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita adalah di pertemuan yang keempat dalam pembacaan tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita membahas tentang al-kalamu ala tafsiri ahkamil isti'adah, yaitu pembicaraan tentang tafsir hukum-hukum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Penulis Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada 3 ayat, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200, kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, kemudian surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Kata penulis, فَهَذِهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ لَيْسَ لَهُنَّ رَابِعَةٌ فِي مَعْنَاهَا. Ini adalah 3 ayat yang tidak ada keempatnya yang semakna dengannya. Apa itu ayat-ayat ini? Wa huwa annallaha ta'ala ya'muru bi musana'atil aduwil insi wal ihsan ilaihi
liyaruddahu anhu tab'uhu tayyib al-asl ila al-muwalati wal musafat wa ya'muru bil isti'adah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan permusuhan kemanusiaan dan tidak berbuat kebaikan kepada syaitan, dan memerintahkan kepada berminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan syaitan. Di 3 ayat tadi, surat Al-A'raf, surat Al-Mu'minun, surat Fussilat, tidak ada ayat yang keempat. Ayat-ayat tersebut memerintahkan kita untuk bermusuhan dengan iblis, syaitan, jin yang kafir dan fasik, dan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan wa ya'muru bil isti'adati bihi minal aduwil asyaitani la mahalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari musuh syaitan. Tidak bisa tidak, kita wajib bermusuhan dengan syaitan. Idz la yuqbalu atau la yaqbalu musana'atan wala ihsanan wala yabtaghi ghaira halaki ibni Adam. Yang mana iblis tidak pernah menerima pura-pura berbuat baik, pura-pura berbuat bijak, dan tidak menginginkan kecuali kehancuran anak Adam. Itu iblis. Jadi tidak bisa kita berteman dengan iblis, walau dalam rangka apapun. Wajib selalu bermusuhan dengan iblis. Li shiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Karena saking kerasnya permusuhan antara iblis dengan nenek moyang manusia sebelumnya, yaitu Adam alaihissalam. Dan permusuhan ini ditimbulkan dari hasad. Permusuhan antara iblis dengan Adam ditimbulkan dari hasad yang menumbuhkan kesombongan. Disebutkan dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dalam sebuah rongga tubuh, kemudian Allah biarkan Nabi Adam seperti itu, belum ada isinya. Datang iblis melihat, kemudian fa idza ra'a ajwaf la yatamalak, bahwasanya ternyata makhluk yang baru diciptakan oleh Allah ini adalah seperti rongga tubuh saja, tidak ada isinya. Maka semenjak itu iblis di samping dia hasad, sebagaimana saya katakan tadi, tumbuh pada dirinya sombong, dan itu sepertinya saling berkaitan satu dengan yang lain. Hasad menumbuhkan kesombongan. Mulai saat itulah iblis hasad dan menyombongkan diri. Ketika diperintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Dan iblis ditanya bahkan oleh Allah, dan dia jujur mengakui bahwasanya dia tidak mau sujud karena dia lebih baik daripada Adam. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkan engkau tidak sujud terhadap makhluk yang aku telah ciptakan dengan 2 tanganku? Kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik darinya, ngapain aku sujud? Aku telah engkau ciptakan dari api, dan
ia engkau telah ciptakan dari tanah. Padahal kalau dipikir-pikir, tanah lebih bermanfaat dibandingkan api. Ini pelajaran menarik. Orang sombong kadang-kadang menyombongkan dirinya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk disombongkan. Kemudian, nah itulah mulai permusuhan iblis dengan Adam. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan membuat fitnah bagi kalian. Ataupun memfitnah kalian itu maksudnya adalah menjadikan kalian terperosok ke dalam kehancuran. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa, dari surga. Mulai saat itu terjadi permusuhan. Makanya para ulama mengatakan, awwalu dzambin 'usiyallahu bihi al-kibru wal hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah dosa kesombongan yang disebabkan dari hasad. Maka pantas wajar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari hasad. Dan meminta perlindungan dari hasad diletakkan oleh Allah di ayat yang terakhir pada surah Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Para ulama mengatakan, di antaranya dalam tafsir Al-Kabir, bahwasanya mengapa Allah mengakhirkan minta perlindungan dari hasad pada ayat yang terakhir dari surah Al-Falaq? Li'annahu syarrut tabai'. Karena dia adalah sifat paling buruk. Gara-gara hasad, Qabil, anaknya Adam, membunuh Habil. Gara-gara hasad, Qabil membunuh Habil. Karena Qabil melihat saudarinya cantik didapatkan oleh Habil, sedangkan saudari Habil enggak cantik, saya yang menikahinya. Dulu kan ceritanya Allah membuat perkembangbiakan manusia itu dengan cara melahirkan kembar pengantin. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka kemudian caranya adalah laki-laki dari sini menikah dengan perempuan di sini. Laki-laki dari sini menikah dengan perempuan di sini. Kembar pengantin. Allah bertakdir Qabil mendapatkan yang jelek, Habil mendapatkan yang cantik. Kemudian hasad, maka kemudian Qabil mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Lihat, awwalu dzambin 'usiyallahu fis sama al-hasad, wa awwalu dzambin 'usiyallahu fil ard al-hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di langit, hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati dengannya di bumi, hasad. Apa itu hasad? Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Entah itu diberikan kepada dia atau hilang, pokoknya hilang. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang, itu namanya hasad. Entah itu nikmat kembali kepada dia yang menginginkan hilang tadi, atau kembali kepada orang lain. Ini ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Nabi Yusuf alaihi salam terpisah dari bapaknya semenjak kecil selama 40 tahun gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Ya. Ketika
saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwasanya nahnu ahabbu ilaihi minna. Huwa apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa bapak kita lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan kita. Hasad kepada Yusuf alaihissalam. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk ke dalam akal, fitrah manusia, kemudian hati yang sehat dikarenakan hasad. Banyak sekali. Maka hati-hati. Nah, semenjak itu bermusuhanlah manusia dengan iblis. Dan wajib bermusuhan, tidak boleh menjadi teman, walau sekejap pun tidak boleh. Dalam surat Fatir ayat 6 Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Lihat di situ disebutkan bagi kalian dulu, baru musuhnya. Jadi perintahnya dulu baru objeknya. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh. Artinya syaitan itu terus-menerus menjadi musuh bagi kalian. Tidak pernah boleh jadi kawan. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adum bi'sa lidh-dhalimin badala." Apakah kalian menjadikan syaitan dan keturunannya sebagai penolong selainku, padahal ia bagi kalian adalah musuh? Sungguh buruk gantian bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat-ayat semua memerintahkan kepada kita agar bermusuhan dengan syaitan. Saya sudah menjelaskan kalau tidak salah di sini apa bedanya jin, iblis dengan syaitan. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqnal janna min marijin min nar. Dan kami telah ciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Jadi ujungnya api itulah, dari situlah Allah menciptakan jin. Saya takut salah. Kemarin kita kumpul agar kalau seandainya menyebutkan ayat lebih baik dicek. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah menciptakan jin dari lahap api. Surah Ar-Rahman ayat 15. Nah, ini jin. Dari jin ada iblis. Iblis inilah jin yang dikeluarkan dari surga. Iblis inilah jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Iblis inilah jin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis inilah jin yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Dari jin ada syaitan. Syaitan ada dua maknanya. Yang pertama zat makhluk, yang kedua sifat. Apabila jin-jin yang kafir, fasik, maka disebut dengan syaitan. Bisa juga syaitan berupa sifat, yaitu manusia yang buruk, maka ini disebut juga dengan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Ada manusia yang bersifat buruk, mengajak kepada keburukan, berlaku keburukan, maksiat dan dosa, maka ini disebut dengan syaitan dari manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu, syayatinal insi wal jin. Dalam ayat Allah berfirman surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, di situ ya. Kemudian apa dalil bahwa iblis adalah dari bangsa jin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa iblis kana minal jin." Semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Iblis adalah dari bangsa jin kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah seluruhnya malaikat kecuali iblis, dia adalah golongan dari jin. Hadis itu, dia adalah golongan dari jin. Ini menunjukkan jin makhluk yang diciptakan dari api. Dari jin itu ada iblis, ya, yang dia tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga, terkutuk, terlaknat, diberikan umur panjang oleh Allah sampai hari kiamat. Dari jin ada syaitan-syaitan. Syaitan ada dua maknanya. Apa tadi yang pertama? Maknanya sebagai zat, makhluk. Ya, makhluk. Dan ada yang bermakna sifat. Kalau zat, makhluk, mereka lah jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik. Kalau sifat, bisa saja manusia bersifat jin. Seperti misalkan para pemimpin-pemimpin yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hati mereka qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka hati-hati syaitan. Karena mereka melakukan kezaliman kepada manusia. Ini kabar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Penulis kemudian mengatakan waqad aqsama lil walidi Adam alaihi salam annahu la minan nasihin wa kadzab. Fa kaifa muamalatuhu lana? Kata Imam Ibnu Katsir, iblis telah bersumpah kepada nenek moyang kita Adam alaihi salam bahwasanya iblis adalah termasuk pemberi nasihat untuk Adam dan dia berdusta. Maka kata Imam Ibnu Katsir, berarti terlebih lagi kepada kita. Oh, kepada nenek moyang kita saja dia berani berdusta, apalagi kepada kita. Nah, ini yang hati-hati. Ya, jangan tertipu dengan godaan-godaan iblis. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu ulama yang banyak mengupas trik-trik iblis di dalam kitab beliau, banyak sekali. Ya. Dan juga Imam Ibnul Jauzi. Di antaranya dalam kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya nasihatkan kepada Bapak Ibu, ami-ami sekalian, di saat nunggu di pasar mungkin baca kitab Talbis Iblis, trik tipu daya iblis mengganggu manusia. Itu menarik penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Dan dia sudah berjanji untuk itu, untuk mengganggu manusia. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah sesatkan aku dari jalanmu, la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim." Sungguh aku akan hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Dan dia sudah bersumpah kepada Allah, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Dengan keagunganmu ya Allah, aku akan simpangkan hambamu seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Salah satu kiat bisa melawan musuh iblis. Ini kan kelihatan loh musuhnya
Kalau kelihatan musuhnya masih kita kau perhitungkan. Kalau halus, lawan kita. Kalau sepantar, lawan juga. Dan kalau ganal, bukahan kita. Ya. Tetapi ini musuh tidak ada. Nah, salah satu caranya adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang selamat dari tipu daya iblis, selamat dari godaan iblis adalah hamba-hambamu yang ikhlas, yang bertauhid kepada Allah. Oh Ustaz, apa hubungan tauhid dengan selamat dari gangguan iblis? Karena orang yang bertauhid, maka dia hanya minta perlindungan kepada Allah semata. Dia tidak mengandalkan dirinya, kekuatannya, hartanya, makhluk. Dia minta perlindungan hanya kepada Allah semata. Itu rahasia. Mengapa hanya orang yang ikhlas, yang beribadah ingin pahala dari Allah semata, yang beribadah ditujukan niatnya hanya kepada Allah, dia yang menang melawan iblis. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh yang katanya Zulaikha, istri Al-Aziz, gubernur Mesir. Seorang istri gubernur, apalagi dari wanita dari Mesir, sangat cantik. Di kamar berduaan. Bayangkan pian, mun pian kayak itu tuh. Apa yang terjadi? Di kamar berduaan dengan wanita cantik, wanitanya yang menginginkan. Dan wanitanya sudah berdandan habis. Bahkan setengah telanjang. Kemudian wanitanya yang mengajak. Hai talak. Ayo ke sini. Bahkan disebutkan dalam ayat, walaqad hamma biha, dan sungguh Nabi Yusuf sudah berhasrat dengannya. Laki-laki normal. Dan ini merupakan keistimewaan Nabi Yusuf. Bukan berarti Nabi Yusuf alaihissalam tidak berhasrat sama sekali dengannya. Sudah berhasrat dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf. Falamma, ketika Nabi Yusuf ra'a burhana rabbi, melihat cahaya dari Tuhannya. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yusuf. Di akhir ayat Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan zina, karena Nabi Yusuf hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat itu, yang ikhlas. Di ikhlas itu Pak, bukan ukuran hanya seorang bersedekah ikhlas, bukan. Ikhlas itu ukurannya juga adalah merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, segala ucapan dan perbuatan itu ikhlas. Dan saya sering katakan, sebagian orang itu tidak paham tentang ikhlas. Mereka mengatakan ikhlas akan ajegin sudah. Misalkan ada orang berhutang kepada kita, kemudian enggak bayar. Mulai tahun sebelum moneter, hutang 10 juta. Itu larang loh. 10 juta sebelum tahun 98, larang. Diungkit-ungkit. Yang berhutang kada igul-igul juga. Maka kemudian ada temannya, sudah ikhlas akan ajegin. Ini sebenarnya pemakaian kata yang kurang tepat. Yang benar adalah relakan saja. Karena ikhlas maknanya adalah ada dua praktek ikhlas itu. Lihat ulun baik-baik. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, itu ikhlas. Saya beri contoh biar mudah. Saat berdoa hanya kepada Allah, itu ikhlas.
Minta perlindungan hanya kepada Allah, itu ikhlas. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, jika ditujukan hanya kepada Allah, maka itu ikhlas. Tawakal, itu ikhlas. Tawakal kepada Allah, itu ikhlas. Bernazar hanya karena Allah, menyembelih hanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Praktek yang kedua dari ikhlas adalah kita beribadah ingin pahala dari Allah. Nah, itu ikhlas. Kalau tadi beribadah menuju Allah, ya, berdoa menuju Allah, tawakal kepada Allah, bersandar hati kepada Allah, berharap, takut kepada Allah, itu namanya praktek pertama dari ikhlas. Praktek kedua, beribadah berharap pahala dari Allah. Contoh, sholat. Sholat, jika dalam sholatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah, itu ikhlas. Puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, jika amal-amal itu dikerjakan hanya karena Allah, maka itu ikhlas. Hanya karena ingin dapat pahala dari Allah, itu ikhlas. Ini praktek daripada ikhlas. Nah, termasuk keikhlasan adalah seseorang meyakini tauhid. Apa itu? Meyakini Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur. Seperti orang kalau lagi sholat, maka dia sampai derajat ihsan, itulah orang yang ikhlas. Apa derajat ihsan? Saat dia sholat, dia seakan-akan melihat Allah di depannya. Kalau tidak sanggup, maka dia meyakini Allah sedang melihat dia. Itu ikhlas. Dan itu kalau seandainya dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu yang akan memenangkan kita dari godaan apa? Syaitan. Terutama bagi laki-laki, perempuan. Ya, bagi umat Islam, harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki sepeninggalku selain wanita. Sangat berbahaya. Berapa banyak lelaki yang saleh, ahli masjid, ahli adzan, gara-gara perempuan dia tinggalkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, atau di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Di Mesir diceritakan, kata beliau, ada seorang pemuda laki-laki yang ahli azan, ahli masjid. Pada wajahnya terlihat cahaya pada wajah, cahaya ibadah pada wajah. Ternyata dulu kan azan tidak pakai mikrofon pembesar begini, naik ke atas menara. Dan itu saya masih dapati di Indonesia. Waktu tahun 2001, 2001 saya dapati di beberapa daerah. Naik ke atas azan, ada menaranya. Azan di situ. Nah, pemuda ini melihat. Ketika azan dia nengok ke bawah. Di bawah rumah dari seorang yang beragama Nasrani. Dan seorang yang beragama Nasrani ini, alhamdulillah, seorang yang beragama Nasrani ini, alhamdulillah, dia memiliki anak perempuan. Tentunya anak perempuan tidak berjilbab. Ketika dilihat, terlihat anak perempuan tersebut, langsung alhamdulillah,
langsung diganggu oleh syaitan. Tertipu dia dengan pandangannya. Makanya hati-hati sekali pandangan. Ya. Langsung dia turun, dia tinggalkan itu azan, dia tinggalkan itu masjid, dia turun masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Sang perempuan mengatakan, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Kemudian sang laki-laki mengatakan, uriduki. Aku menginginkan engkau. Limana? Mengapa engkau menginginkan aku? Laqad akhadti lubbi wa majami'i qalbi. Engkau telah mengambil seluruh isi hatiku. Lihat, hanya dengan sekali pandangan. Lah bagaimana kita setiap hari? Hanya dengan sekali pandangan. Bagaimana kita setiap hari di dunia nyata, kemudian di handphone setiap hari melihat perempuan yang bukan mahram kita setiap hari. Maka pantas tidak ada kelezatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pantas tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Apa yang terjadi? Akhirnya ini saya bacakan saja ya. Biar ceritanya lebih mantap. Ya, ini saya sebutkan cerita ini bahwasanya hanya keikhlasan yang bermakna tauhid, yang artinya merasa diawasi oleh Allah yang bisa menyelamatkan kita dari gangguan syaitan. Kemudian orang tersebut mengatakan, si perempuan yang beragama Nasrani, la ujibuka ila ribatin abada. Enggak, aku enggak mau menerimamu kalau kamu cuma main-main. Maka sang laki-laki ahli ibadah ini mengatakan, atazawwajuki. Aku akan menikahi engkau. Ini tidak main-main. Sang perempuan mengatakan, anta muslim wa ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni minka. Engkau seorang lelaki beragama Islam dan aku perempuan beragama Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkanmu dengan aku. Lalu lihat laki-laki tersebut hanya dengan sekali pandangan. Qala atanassar. Aku akan menjadi seorang Nasrani. Kemudian perempuan ini mengatakan, in fa'alta af'al. Oke, kalau kamu mau masuk Nasrani, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul liyatazawwaja wa aqama ma'ahum fid dar. Maka akhirnya laki-laki tersebut masuk dalam agama Nasrani, kemudian tinggal di rumah tersebut untuk pernikahannya, dan ia bersama dengan orang-orang Nasrani dalam rumah tersebut. Falamma kana fi athna'i dzalika al-yawm raqa ila sathin kana fid dar. Hari itu dia naik ke atas loteng yang ada dalam rumah tersebut, fasaqata min. Ternyata dia jatuh, famata, dan mati. Falam yadhfar biha wa fatahu dinu. Dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan bersama perempuan tersebut dan kehilangan agamanya. Ini semua gara-gara tidak ikhlas. Ikhlas yang menghasilkan ihsan, menghasilkan diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nasihatkan kepada para lelaki, terutama para ustaz, terutama ustaz kita nih, ustaz Bungas, mana ustaz kita Adib nih. Hati-hati jangan sampai membuka celah untuk berhubungan dengan perempuan jika tidak ingin menikahinya. Karena kita ini lemah. Tidak ada yang kuat melawan godaan Nabi Yusuf kecuali melawan godaan perempuan kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Saya sering mengulang-ulang. Ini ahibati fillah afanillah. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kahfi halaman 118. Disebutkan juga di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ada seorang mujahid
yang berjihad melawan negeri Romawi. Falamma kana fi ba'd al-ghazawat wal muslimun muhasiru baldatan min biladir Rum id nadhara ila imra'ah. Sama, kasusnya sama. Ketika kaum muslimin sedang mengepung salah satu negara dari kesatuan negara Romawi, maka ada seorang yang ikut berjihad melihat kepada seorang perempuan dari negeri Romawi. Fi dzalikal hisn, di bentengnya itu dia lihat. Fahawaiha farasalaha masabilu ila al-wusuli ilaiki. Kemudian dia sangat berhasil hanya dengan satu pandangan para. Ini akibat tidak ikhlas tadi, ini yang saya katakan tadi. Makanya Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hambamu yang ikhlas yang selamat dari godaan itu. Ingat, ikhlas tadi ada dua. Beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya ingin pahala dari Allah. Kemudian juga merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ikhlas. Itu orang bertauhid. Jadi urusan tauhid itu bukan hanya kebalikan dari kesyirikan. Tidak berdoa kepada orang mati, tidak meminta bantuan kepada jin, tidak percaya kepada tukang ramal. Oke, itu tauhid. Tetapi tauhid yang utama juga adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di zaman sekarang para ikhwah. Lau kanatiz dzunub laha rih ma jalasa minni ahad. Kalau dosa itu ada baunya, tidak mungkin Bapak Ibu duduk sedekat ini dengan saya. Saking baunya dosa saat tersembunyi. Maka mari kita selalu bertobat kepada Allah, menguatkan keikhlasan kita. Ingat, keikhlasan adalah juga maknanya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berpikir, Ustaz, apa hubungan ikhlas kemudian terselamatkan dari godaan perempuan? Apa hubungan ikhlas kemudian terselamatkan dari godaan penipuan? Apa hubungan ikhlas kemudian terselamatkan tidak mau menerima pekerjaan yang haram-haram? Saya punya teman ekspedisi, bekerja di ekspedisi. Kemudian dia ditawari pekerjaan yang untungnya 500 juta. Setengah miliar. Pekerjaannya mengantarkan khomer. Itu kalau enggak ikhlas, lihat bahasanya. Masa sih kalau enggak ikhlas? Ya. Kalau enggak ikhlas, maka dia akan menerima pekerjaan itu. Apa yang dimaksud ikhlas di sini? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya harus didudukkan kata-kata itu. Seorang ustaz tidak cukup hanya mengatakan hanya hamba-hambaku yang ikhlas yang akan menang melawan godaan syaitan. Sedangkan ikhlasnya tidak dijelaskan dengan begitu mendetil. Lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Si mujahid ini yang berjihad ini masuk dalam agama Nasrani. Akhirnya sampai dia ke benteng. Akhirnya masuk dalam agama Nasrani dan sampai dia ke benteng. Kan yang namanya berperang, mengepung biasanya lama. Kaum muslimin sedih banget melihat salah satu dari mereka ke sana. Ini kan melemahkan semangat seorang muslim. Kita yang aturan berperang dengan mereka, ini ada pengkhianat masuk ke sana. Anak perempuan lagi, sedih banget. Sampai-sampai kaum muslimin bertanya kepada si fulan tersebut. Ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk? Wahai fulan, bagaimana dengan hafalan Al-Qur'anmu? Ma fa'ala ilmuk? Ma fa'ala siyamuk? Ma fa'ala jihaduk? Ma fa'ala salatuk? Bagaimana dengan ilmumu? Bagaimana dengan puasamu, jihadmu, salatmu? Kemudian orang tersebut menjawab, "Ya'lamu anni nasitul Qur'ana kullahu illa qawlahu rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u yalhihimul amal fasawfa ya'lamun." Wahai kaum muslimin, teman-temanku, ketahuilah, aku telah lupa seluruh Al-Qur'an gara-gara masuk murtad, kecuali satu ayat,
Surat Al-Hijr ayat 3. Yang artinya mungkin orang-orang kafir menginginkan agar kembali menjadi muslim. Biarkan mereka makan, bersenang-senang, bersenda gurau. Tapi mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Ini akibat tidak apa Pak? Ikhlas. Jadi ingat ya, ikhlas Bu, yang dipakai oleh sering manusia itu sebenarnya rela. Sudah relakan aja gini, sudah ikhlasakan aja. Itu sebenarnya rela. Ikhlas itu prakteknya ada dua. Yang pertama, memurnikan, menujukan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, beribadah hanya ingin dapat pahala dari Allah. Dan termasuk ikhlas, merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu ikhlas. Itu yang menyelamatkan seseorang dari gangguan syaitan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya ia tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Tuhannya. Lihat, saya ingin mengatakan antara ikhlas, iman, tauhid itu sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan. Sama, artinya sama. Lihat di sini, innahu laisa lahu sultan. Bahwa iblis, syaitan tidak mempunyai kekuasaan atas siapa? 'Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Iman sinonimnya adalah apa tadi? Ikhlas. Persamaan dari ikhlas. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Kemudian beribadah hanya kepada Allah, kemudian beribadah hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu. Nah, ini orang yang mudah dibisiki oleh iblis dan syaitan. Sesungguhnya kekuasaan iblis hanya kepada orang-orang yang berpaling dari Allah. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan orang-orang yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan permasalahan fikih, yaitu kapan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam pembacaan Al-Qur'an. Ada yang berpendapat yata'awwadzu ba'dal qiraah, meminta perlindungan setelah membaca Al-Qur'an. Wa'tamadu 'ala zahiri siyaqil ayah, dan mereka bersandar dengan yang terlihat dari redaksi ayat. Kan Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau telah selesai baca Quran. Qara'ta artinya telah selesai baca Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka pendapat yang pertama adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kapan? Setelah baca Quran. Mereka punya alasan. Alasannya apa? Lidaf'il i'jabi ba'da faraghil ibadah. Nah, ini penting, subhanallah. Untuk menolak, membuang sifat ujub setelah beribadah. Apa itu sifat ujub? Merasa memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau bahasa Banjarnya piragah. Pahamlah piragah kan? Piragah. Pina musti. Ujub bangga dengan apa yang dia amalkan. Ya, merasa orang lain tidak memiliki seperti yang dia miliki. Itu namanya ujub. Nah, mengapa kita baca Quran? Menurut pendapat inilah, mengapa kita baca Quran setelah mengapa kita
membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah baca Quran? Karena perintah Allah. Alasannya adalah agar menghilangkan sifat ujub. Ya, sifat ujub. Nah, ibu-ibu tadi ada menyebut riya. Bukan, Bu. Itu bukan riya. Riya dan ujub beda. Apa riya? Riya itu beribadah kepada Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Nah, itu riya. Ingin dapat hadiah dari manusia. Itu riya. Ujub tidak. Ujub itu merasa bangga dengan apa yang sudah dikerjakan dari amal-amal soleh. Merasa orang lain tidak memiliki seperti yang dia pernah miliki. Nah, itu namanya apa? Apa namanya? Ujub. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Imam Hamzah. Ya. Yang beliau juga menukilkan dari Imam Qaluqa, kemudian Abu Hatim As-Sijistani yang juga berpendapat demikian. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Imam Malik berpendapat annal qari'a yata'awwadhu ba'dal Fatihah. Bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dia berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah surat Al-Fatihah. Ya, setelah surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Tapi ini pendapat dianehkan oleh Imam Ibnu Arabi, seorang ulama dari mazhab Maliki, ya, ahli hadis. Pendapat yang kedua adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya setelah membaca Al-Fatihah. Di sana ada pendapat yang ketiga, yaitu wa huwal isti'adzatu awwalan wa akhiran jam'an bainad dalilain. Pendapat yang ketiga adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal mau membaca Quran dan di akhir setelah membaca Quran. Dan ini adalah pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wal masyhur alladzi alaihi al-jumhur anna al-isti'adzah innama takunu qabla at-tilawah li daf'il wiswas. Dan pendapat yang masyhur yang merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum membaca Al-Qur'an. Apa alasannya? Alasannya adalah untuk menjauhkan bisikan syaitan di dalam membaca Al-Qur'an. Untuk menjauhkan bisikan syaitan dalam membaca Al-Quran. Makanya kalau ada orang jika tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat membaca Al-Quran, meskipun dia membaca dengan mushaf, dengan buku Quran itu, maka terkadang hurufnya dua, bergoyang hurufnya, ya, suka ngantuk baca Quran, terutama nih bulan Ramadan. Dan saya pesan nih, mungkin bulan yang lalu sudah saya pesan juga. Saya pesan bulan Ramadan, 2 bulan lagi kan, kada sampai malah 1,5 bulan lagi. Yang belum lancar, cari guru. Kalau perlu di Masjid An-Nur ada program 1,5 bulan lancar baca Quran, agar nanti bulan Ramadan yang para ulama sepakat dia adalah bulan membaca Al-Quran bisa hatam minimal sekali sedalam bulan Ramadan. Jadi guru privat atau di Masjid An-Nur ada setiap sore misalkan habis asar, ya, ada halaqah melancarkan bacaan Al-Quran agar bisa hatam Ramadan, ya. Dan sangat mungkin menghantamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan selama sebulan, sangat mungkin. Syaratnya tadi lancar, kemudian diberi petunjuk oleh Allah dan mempunyai tekad. Nah, ini pendapat masyhur dari jumhur, mayoritas para ulama, itu yang kita lakukan selama ini. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim
sebelum membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Lidaf'il wiswas, untuk menjauhkan rasa bisikan syaitan. Dan ketika Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, kata Imam Ibnu Katsir, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau telah membaca Al-Quran, ai idza aradtal qira'ah, yaitu jika engkau ingin membaca Al-Quran. Ini persis seperti surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila shalah, jika engkau telah selesai salat, berwudulah. Lihat, masa berwudu setelah selesai salat? Ayatnya kan begitu. Jika engkau telah selesai salat, faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Jika engkau telah selesai salat, saya terjemahkan begitu ya, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian kepada dua mata kaki. Nah, maksud telah selesai salat di sini maksudnya adalah ingin salat, ingin mengerjakan salat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita belum puas. Mana dalilnya? Itu kan pendapat. Jika engkau mau baca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita katakan itu kan pendapat. Belum ada dalil. Karena ayatnya berbunyi, fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau telah baca Quran. Ya, maka dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu dengan sanad dari Imam Ahmad rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama min al-laili fastaftataha salatahu wa kabbar. Qala subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan. Thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau jika bangun salat malam, maka beliau membaca doa istiftah setelah bertakbir dengan membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini bacaan yang paling pendek dalam doa istiftah, dan yang benar doa istiftah, bukan doa iftitah. Yang benar apa? Istiftah, bukan doa iftitah. Ya, ini bacaan doa yang paling pendek. Makanya kadang-kadang kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, imamnya kok kayaknya kadang baca doa iftitah. Kenapa? Karena setelah takbiratul ihram langsung al-fatihah, sedikit sekali. Padahal bacaannya yang ini, subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu setelah itu baru beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu beliau mengucapkan a'udzubillahi minasy samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bacaan ta'awudz di dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah. Mohon dihafal, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang artinya aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari hamzihi, yaitu celaannya, nafthihi, tiupannya, nafthihi, ludahannya. Ini lengkap ya. Dan ini biasa dibaca saat sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Mohon dihafal ya. Tapi Ustaz ulun kada hafal auzubillahi minasyaitonir rajim aja boleh? Boleh. Ya, boleh. Yang penting minta perlindungan sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu hadis riwayat Imam yang 4, Imam Abu Daud,
Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan dengan sanadnya sampai kepada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina dakhala fi sholati qala Allahu akbar kabira thalathan walhamdulillahi katsiran thalathan subhanallahi bukratan wa asila thalathan Allahumma inni a'udzubika minasy syaitan wa min hamzi wa nafthi wa nafthi." Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam salat, maka beliau mengucapkan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira 3 kali. Alhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira 3 kali. Kemudian subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Baru setelah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini menunjukkan bahwasanya doa istiftah bermacam-macam. Dan ini macam-macam ini disebut oleh para ulama adalah ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan yang bermacam-macam, boleh menggunakan salah satunya, jangan saling menyesatkan salah satunya. Ya. Bacaan kelompok ormas ini, bacaan ormas ini. Enggak, semuanya bisa dibaca karena hadisnya seluruhnya adalah hadis yang sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Lalu setelah itu penulis Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan hadis keutamaan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanadnya sampai kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, talaha rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamazza'a anfu ahadihima ghadaban. Kata siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Pernah 2 orang bertengkar berkelahi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling marah-memarahi. Kemudian saking marahnya salah satu di antara keduanya memerah hidungnya. Marah karena mungkin saking marahnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu syai'an law qalahu la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui sesuatu, jika orang yang sedang marah tersebut mengucapkannya, niscaya akan hilang darinya apa yang dia rasakan dari amarahnya. Apa itu? Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti keutamaan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka keutamanya apa? Menghilangkan amarah. Menghilangkan amarah. Ini keutamaan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa anna Jibril awwalu ma nazala bil Qur'ani ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahu bil isti'adzah. Bahwa Jibril alaihissalam ketika pertama kali memberikan ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu ma nazala Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad ista'id. Yang pertama kali ketika pertama kali Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril berkata, wahai Muhammad, ista'id, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah
Penulis mengatakan jumhurul ulama ala anna al-isti'adzah mustahabbah laysat mutahattamah ya'samu ta'rikuha. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Yang kalau ditinggal maka pelakunya dianggap berdosa, tidak. Ini kalau seandainya ada orang di dalam sholat atau di luar sholat mau baca Quran lalu dia belum beristi'adzah, maka hukumnya hanya apa? Dianjurkan. Berdosa kada? Kada. Tidak wajib, ya, tidak wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan wajib, seperti Imam Atha bin Abi Rabah. Beliau berpendapat wujubuha fi shalah wa kharijiha kullama arada al-qiraah. Wajib membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan di luar salat atau di dalam salat. Ya, wajib hukumnya. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Tetapi Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, "Idza ta'awwadza marratan wahidatan fi umri faqad kafa fi isqatil wujub." Kalau ada orang muslim mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sekali seumur hidup, itu sudah cukup menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Ada yang berpendapat disunnahkan dan itu pendapat yang kita kuatkan. Ada yang berpendapat apa? Wajib di dalam sholat atau di luar sholat. Ada yang berpendapat kalau sekali mengerjakan maka sudah menggugurkan kewajiban. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, seakan-akan Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada wajib. Karena beliau banyak menyebutkan pendapat-pendapat ulama yang mewajibkan. Kata Imam Ibnu Katsir, bimuwadzabatin Nabi 'alaiha. Kenapa wajib? Karena Nabi Muhammad SAW selalu membacanya. Sebelum membaca Al-Quran, beliau selalu membacanya. Itu satu alasannya. Yang kedua, li'annaha tadra'u syarra syaitan. Karena dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim maka kita bisa menahan keburukan syaitan. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan tidak ada yang bisa sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Kita tidak bisa menahan godaan syaitan kecuali dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim hukumnya wajib. Yang keempat, isti'adzah adalah ahwat. Bagaimanapun minta perlindungan kepada Allah itu lebih hati-hati, lebih baik. Ada lagi yang berpendapat bahwa wajibnya hanya untuk Nabi saja, umatnya tidak wajib. Ya, ada lagi yang berpendapat seperti Imam Malik, annahu la yata'awwadzu fil maktubah, bahwasanya beliau berpendapat tidak perlu untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salat-salat wajib. Tetapi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di saat salat tarawih pada malam pertama sudah cukup. Wallahu alam. Yang jelas seorang muslim membacanya baik di dalam salat atau di luar salat, saat sebelum membaca Al-Qur'an membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dulu ya. Jadi pendapat yang kita ambil apa Ustaz? Pendapat yang kita ambil adalah bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran baik di dalam salat atau di luar salat disyariatkan. Tinggal terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Apakah dia wajib sekali seumur hidup saja? Maka wallahu alam, yang jelas dibaca. Lihat ya, bagaimana saya mengambil pendapat. Yang jelas dibaca. Saya tidak mengatakan wajib, tidak mengatakan sunnah, karena terjadi apa? Ikhtilaf. Ini untuk menghormati para
para ulama. Dibaca apa? Ngalihnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Qur'an, baik di dalam salat atau di luar salat. Nah, itu kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Agak panjang sedikit hari ini kita. Ada yang ingin bertanya? Ini masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Jadi pian harus bersabar. Bismillahnya belum. Alhamdulillahirabbil alaminnya belum. Apalagi waladhdallin. Ya, masih panjang lagi. Makanya kalau pilihan kita tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau berbicara panjang lebar. Kadang beliau berbicara tafsir, kadang beliau berbicara akidah, kadang beliau berbicara fikih. Itu indahnya mempelajari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman kemarin ulun dipasani oleh Ami. Pian ini jadwalnya pebila aja gerang. Ulun datang Ahad semalam ke Dedak aja. Maka jadwalnya insyaallah yang tetap Ahad subuh pekan pertama, Ahad subuh pekan ketiga. Itu yang paling tetap insyaallah. Kemudian Ahad subuh pekan kelima. Pekan kelima itu biasanya ada 3 bulanan sekali. Kenapa Ahad subuh pekan kedua dan keempat? Karena harus keluar kota. Karena ada beberapa masjid, sekolahan yang ulun bina, ulun sebagai pembina di luar Kalimantan Selatan. Maka ulun harus datangi. Itu tidak bisa ditinggal. Makanya harus keluar kota. Jadi Ahad subuh pekan pertama, Ahad subuh pekan ketiga lah. Insyaallah tetap datang. Jadi Ustaz Adib tidak perlu konfirmasi lagi. Ya. Subuh pekan pertama, pekan ketiga. Selama ulun belum mati, ulun datang aja insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.